Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal monitor. Kalau di channel ini gue seringnya ngebahas monitor gaming mulu, yang refresh rate tinggi dan segala macam. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah monitor yang sebenarnya peruntukannya tuh lebih kepada productivity gitu. Dan ini menurut gue bagus buat kalian yang ngerasa kalau kalian pakai monitor ukuran 20 inci gitu ya, satu doang, kekecilan, terus kalian mau pakai setup dual monitor, keganggu sama bordernya atau masih kurang ngerasa gede gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada solusi, yaitu langsung menggunakan monitor yang langsung gede mampus, kayak monitor di belakang gue sini. Ini monitor gede banget, ini ukurannya 43 inci, gue lumayan rada norak ya pas lihat, karena biasanya gue kalau lihat monitor atau TV, ya biasanya gue lihatnya TV gitu, size 43 inch, jarang banget gue lihat monitor ukurannya sampai 43 inch. Dan ya, ini dia, ini tuh dari Philips ya, yang serinya itu 438P1, yang dimana ini sebenarnya bukan monitor baru ya, ini tuh rilisnya tuh udah dari tahun 2020 kemarin. Yang dimana sekarang menariknya dia tuh harganya jadi lebih murah ya, dia sekarang di sekitar 5,5 juta dibandingin sama dulu pas di awal rilis tuh kalau nggak salah sekitar 6 juta lebih lah. Dan ya kayak gue bilang tadi, bahwa monitor ini tuh bisa jadi solusi buat kalian yang butuh banget space kerja di monitor itu luas. Makanya kenapa ukuran 43 inch ini setelah gue cobain ternyata enak banget, bahkan lebih enak daripada 34 inch ultrawide gue ya. Dan ya, ini secara size memang lebih tinggi, jadi ngerasanya tuh spacingnya lebih lebar. Jadi kalau kalian mau ngedit video kayak di Adobe Premiere, Lightroom, bahkan mau ngerjain Excel doang, menurut gue ini monitor bener-bener enak banget karena seluas itu. Intinya kerjaan apapun yang butuh space gede, menurut gue ini bakal enak. Dan sebelum gue masuk lebih dalam soal fiturnya, mungkin gue ngomongin desainnya dulu. Jadi secara desain, ya bisa dibilang biasa aja, nggak ada yang menarik banget bisa gue bahas dari segi desainnya. Cukup standar, nggak neko-neko desainnya, ada logo Philips di bagian bawah, dan udah that's it, nggak ada apa-apa lagi ya. Dan untuk standnya sendiri, dia tuh pakai stand model dua kaki di bagian kanan sama kiri, yang dimana ini tuh mirip sama stand TV ya. Dan dia karena modelnya seperti ini, jadi dia nggak punya artikulasi, nggak bisa naik turun, nengok kanan kiri segala macem. Dan kalau kalian pengen lebih fleksibel, kalian bisa pakein VESA yang ukurannya 200 x 200 mili, biar bisa dipakai di wall bracket atau mau di meja kalian. Terserah kalian, biar lebih gampang, gue saranin sih pakai VESA aja biar lebih mantep dan jarak pandangnya lebih enak, nanti bakal gue bahas. Nah, buat kontrol sendiri di bagian belakang itu sebenarnya udah ada tombol-tombol yang bisa kita akses di bagian sebelah kanan belakangnya itu. Cuman di sini kita ada dikasih remote control buat ngekontrol si monitor ini gitu ya, biar lebih gampang, nggak perlu megang-megang ke belakang segala. Dan dari remote-nya kita bisa ngatur kayak biasa lah ya, OSD normal, dan semua fitur-fiturnya kayak mau ganti input segala macam itu bisa lewat remote-nya tanpa harus ngerogoh-rogoh bagian belakang dari si monitornya. Terus untuk portnya dia juga ada banyak menurut gue, ada 2 HDMI, ada 2 DP, ada 1 DSAP, dan ada audio jack. Dan untuk kabel HDMI sama kabel powernya itu udah include dari pembeliannya. Dan dia juga ada port USB lumayan banyak, ada 4, dan ini tuh ada satu colokan buat colok ke PC atau laptop kita kalau memang kalian pengen colok USB ke monitor ini, dan kabel USB-nya pun juga udah include dari paket pembeliannya. Fitur dari monitor ini yang menurut gue penting banget harus ada di monitor segede ini itu adalah fitur picture in picture atau picture by picture-nya. Yang dimana kita dalam satu monitor ini kita bisa ngasih lihat langsung atau nampilin langsung berbagai device. Jadi misalnya nih, kita punya laptop sama PC, nah kita pengen tampilin barengan di satu monitor, nah itu bisa tuh, itu langsung bisa kelihatan pakai fitur PIP atau PBP-nya. Gitu. Dan ini contoh aja, di sini gue pakai Nintendo Switch sama gue pakai laptop gue, dan gue bisa langsung nampilin sekaligus kedua device tersebut di satu monitor ini tanpa harus beda-beda monitor segala atau yang lain yang lebih ribet. Jadi ini menurut gue salah satu fitur yang sangat penting. Ini contoh aja sebenarnya, dan mungkin skenario-nya lebih gampang kalau misalnya kalian ada nyolok ke PC, ada laptop, terus kalian ngerjain sesuatu barengan di situ ya, terus udah bisa lihat nampilin semua ada di situ. Mau dibikin split jadi 2 bisa, mau dibikin 4 picture-nya juga bisa, atau bahkan mau di mirroring si monitornya biar lebih jelas, atau kalian punya CCTV pengen nampilin di sini langsung, atau mau kalian nge-monitor kamera kalian, misalkan lagi syuting atau apa, pengen pakai monitor segede ini buat jadi monitor, itu juga bisa gitu dibikin full, jadi pakai fitur picture by picture-nya si monitor ini gitu, jadi biar lebih enak kerjanya juga. Dan ya, ini adalah salah satu fitur yang menurut gue penting banget harus ada di monitor segede ini, karena ngelihatnya pun juga lebih enak, karena kan dia monitor 43 inci ya, jadi picture per picture-nya itu dia nggak kekecilan, menurut gue bahkan pas. Dan kalau dibandingin sama monitor gue yang 34 inch ultrawide, dia punya fitur PIP juga,
ini memang tidak seenak itu karena rasanya tuh kekecilan. Nah di sini tuh karena dia udah gede banget defaultnya secara sisi monitor, jadi udah mantep menurut gue untuk picture in picture atau picture by picture-nya. Lalu buat OSD-nya kurang lebih kayak gini, bisa ganti brightness, kontras apa segala macam, semua bisa kalian ganti lewat sini gitu ya. Buat OSD-nya menurut gue cukup standar monitor pada umumnya lah, jadi ya kurang lebih kayak gitu. Oke lanjut ya, buat panelnya sendiri dia panelnya IPS 4K, resolusinya 3840x2560. Yang dimana dia itu refresh rate-nya di 60 Hz. Jadi kayak yang gue bilang tadi bahwa ini bukan monitor gaming. Bahkan kalau kalian lihat di website-nya, itu tulisannya udah tertera jelas bahwa ini tuh monitor untuk bisnis lah intinya. Terus buat permukaan layar sendiri dia nggak anti glare, jadi dia tuh glossy ya. Jadi kalau misalnya ada cahaya atau apa, ini tuh bakalan kelihatan mantul di monitornya ini. Ini menurut gue nggak mengganggu banget, cuman buat keep to note aja. Dan paling yang perlu kalian note dari monitor segede ini itu adalah jarak pandang ya guys. Nah ini sebagai referensi ya, sebenarnya bukan referensi yang tepat, cuman nggak apa-apa buat kalian tahu aja. Jadi di setup gue yang ini tuh meja gue tuh pakai ukuran 120 kali 60. Bisa dibilang kecil buat ukuran monitor 43 inch dan normal buat monitor-monitor 27, 32 itu masih fine-fine aja dengan meja segede ini. Tapi kalau udah segede 43 inch, ini memang mejanya kekecilan. Jadi jarak antara gua sama si monitor ini itu kelihatannya gue berasanya terlalu deket, jadi rada kurang nyaman. Jadi misalnya gue pengen lihat ke pojok kanan atas, gue tuh harus agak dongak dikit gitu. Jadi rada kurang nyaman. Dan gue saranin kalau kalian tertarik sama monitor yang secara size 43 inch kayak gini, gue saranin kalian pakai wall bracket atau wall mount gitulah buat pasang monitor ke tembok kalian biar lebih berjarak, atau pakai meja yang secara lebar itu lebih lebar gitu ya. Jadi biar lebih nyaman ngeliatnya. Sebenarnya kalau ngomongin secara jernih atau crispy nggak sih secara gambar dengan layar segede ini dan resolusi 4K, menurut gue pribadi, mata gue swag lah ya, bisa dibilang standarnya tidak tinggi gitu. Menurut gue sih tajam-tajam aja. Cuman balik lagi ini lebih kepada kenyamanan kita ngeliat monitor. Gue saranin nggak terlalu dekat aja sih, biar lebih nyaman, experience-nya lebih enak lah gitu buat pakai monitor segede ini. Dan apakah capek apa enggak ngelihat sedekat ini? Gue jujur pakai monitor ini baru sekitar sebenarnya 2 harian lah ya pakai monitor ini. Dan dengan jarak sedekat ini sih nggak capek mata gue kayak gue ngelihat TV dari jarak deket gitu. Ini lebih forgiving jauh menurut gue. Jadi ya ini sebenarnya buat keep to note aja soal jarak pandang. Lalu soal warna, jadi tuh untuk warnanya sendiri tuh dari Philips itu sebenarnya udah ngasih kita kayak semacam selebaran data bahwa monitor ini tuh udah dikalibrasi sama mereka dari factory gitu. Dan menurut klaimnya sendiri mereka di 102% sRGB, dan setelah gue cek menurut alat testing gue, deviasinya bisa dibilang masih forgiving, masih acceptable menurut gue. Jadi klaimnya masih fine lah menurut gue. Dan selain itu ya balik lagi, kalau dengan monitor seperti ini dari yang gue cek juga nggak ada yang mencong-mencong jauh sih dari yang udah mereka klaim. Jadi buat editing apa segala macam monitor ini udah bisa dipakai buat itu. Dan ya kurang lebih kayak gitu sih soal monitor ini ya. Kayaknya nggak ada yang bisa gue bahas lebih banyak karena monitor ini nggak buat gaming juga. Jadi gue nggak perlu ngetes main game-nya juga. Karena kan refresh rate-nya 60 Hz ya. Dan kalau kalian expect, oh monitor gede lebih enak, gue mau main game lebih mantap. Kalau kalian sebelumnya pakai 144 Hz atau 165, gue yakin kalau pindah ke sini memang enak layarnya gede, tapi secara refresh rate kalian bakal berasa bahwa itu akan downgrade nantinya gitu ya. Jadi gue tidak menyarankan kalau kalian expect pengen main game kompetitif yang enak, ini jangan, karena memang si Philips pun juga tidak memarketingkan ini sebagai monitor itu. Tapi apakah buat main game bisa? Bisa, karena kemarin gue coba Nintendo Switch, di sini juga bisa-bisa aja sebenarnya. Dan buat main game AAA menurut gue ini bakal enak. Karena ini secara layar gede banget secara size, jadi kalau kalian main sambil rebahan kayak ibaratnya kayak main di TV aja gitu, tapi 43 inch dan juga 4K. Jadi harusnya ini bakal enak buat main game AAA, yang dimana game AAA pun juga nggak demanding sama refresh rate yang tinggi juga gitu kan. Dan sebelumnya gue pakai monitor 34 inch ultrawide, pakai ini tentu lebih enak lagi karena lebih gede, jadi lebih mantep secara experience kalau kalian main game-game story mode gitu ya, yang tidak kompetitif lah intinya. Dan intinya sih ini monitor memang buat kalian yang butuh space kerja yang lebar banget, daripada beli monitor 24-27 inch gitu ya buat kerja, terus kalian mau yang dual monitor, kayaknya dengan budget segitu harusnya udah bisa dapetin monitor 43 inch kayak gini sih, karena kan sekarang harganya juga udah cuma 5,5 juta gitu. Jadi harusnya udah bisa dapet
yang size-nya segede ini gitu. Jadi kerja pun juga lebih gampang, dan fitur PIP dan PBP-nya juga ngebantu kalau kalian memang pakai multi device, 2 PC, 2 laptop segala macem. Ini bakalan sangat kepake banget sama kalian. Dan ya, gue rasa itu aja sih ya yang bisa gue bahas soal Philips 438 P1 ini di tahun 2024 ya. Kayaknya udah 4 tahun sejak monitor ini rilis, gue baru dapat kesempatan buat ngebahas monitor ini, dan ya nggak apa-apa. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal monitor ini. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kalian Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.